Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang pertama dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, jadi studi kelayakan bisnis ini sangat penting bagi pemilik usaha baru, kreditur, atau bagi orang yang ingin menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena dengan adanya studi kelayakan bisnis akan memberikan manfaat kepada pemilik usaha untuk merencanakan apakah usaha yang akan direncanakan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas slide-nya satu persatu. Nah, yang pertama, latar belakang. Setiap perusahaan yang dibangun pastinya memiliki tujuan, salah satunya profit, baik itu perusahaan jasa dan non-jasa. Bagi perusahaan yang didirikan untuk tujuan profit, yang paling utama adalah perlu difikirkan seberapa lama pengembalian dana yang ditanam proyek tersebut agar segera kembali. Artinya, sebelum perusahaan dijalankan, maka terlebih dahulu perlu dihitung apakah proyek atau usaha yang akan dijalankan benar-benar dapat mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut dalam jangka waktu tertentu dan dapat memberikan keuntungan finansial lainnya seperti yang diharapkan. Selain itu, dapat memberikan manfaat bagi karyawan yang bekerja pada proyek tersebut, masyarakat sekitar proyek maupun bagi pemerintah. Nah, terkadang dalam prakteknya sering terjadi kegagalan karena resiko di masa yang akan datang. Makanya perlu studi kelayakan bisnis yang tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Mengapa hal ini dilakukan? Karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Nah, jadi latar belakang dari studi kelayakan ini adalah untuk melihat apakah usaha yang akan dijalankan itu layak atau tidak dijalankan. Nah, jadi pada umumnya orang membuat usaha itu perlu perencanaan. Nah, yang namanya perencanaan ini tujuannya banyak ya. Jadi tujuan untuk penanaman modal, kemudian tujuan mencari untung, investasi, dan banyak lainnya. Nah, dengan adanya studi ini untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang, karena ketidakpastian di masa mendatang dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai kepastian di bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, dan perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Semua ketidakpastian ini akan mengakibatkan apa yang sudah direncanakan menjadi meleset atau tidak tercapai, sehingga resiko kerugian tidak akan terelakkan. Jadi contoh ketidakpastian di bidang ekonomi ya, contohnya harga yang tidak stabil, bahkan kecenderungan kenaikan biaya produksi akan sangat mungkin meningkat. Akibatnya harga jual produk juga meningkat, sehingga menyulitkan perusahaan untuk menjualnya ke pasar. Sementara itu, justru daya beli masyarakat menurun sehingga sudah dapat dipastikan produk tersebut tidak laku di pasaran. Nah, kemudian kita lanjut, apa itu pengertian studi kelayakan bisnis? Nah, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut. Nah, di sini mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada. Kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu.
penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari penelitian tersebut. Nah, kalau kelayakan itu artinya yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau pengertian bisnis adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, pada umumnya bisnis ini untuk memperoleh keuntungan ya. Kemudian kita melanjutkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha di sini ada 6. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Jadi, usaha itu dapat gagal jika data dan informasi tidak lengkap. Misalnya pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Nah, bisa juga data yang disebabkan tidak dapat dipercaya atau palsu. Nah, makanya harus dicari data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha yang kedua tidak teliti. Kenapa? Karena kegagalan dapat juga disebabkan oleh penstudi atau orang yang melakukan studi itu kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada. Nah, oleh karena itu perlu melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga, salah perhitungan. Nah, kesalahan perhitungan ini juga bisa diakibatkan oleh penstudi dalam melakukan perhitungan. Misalnya dalam menggunakan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Ini sama seperti yang nomor 2 itu, makanya diperlukan tenaga ahli yang andal di bidangnya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Nah, para pelaksana bisnis sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal sangat besar. Kemudian kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini adalah unsur-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat dikendalikan. Contohnya perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat atau karena bencana alam. Nah, yang terakhir nih unsur sengaja. Unsur sengaja ini biasanya faktor kesengajaan untuk berbuat salah. Peneliti memang sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Nah, atau para pelaksanaan di lapangan juga melakukan perbuatan yang tercela sehingga menyebabkan gagalnya suatu proyek usaha. Nah, ini contohnya saat mengadakan proyek pengerjaan jalan, bahan bakunya banyak dikurangin. Nah, itu juga unsur kesengajaan yang menyebabkan gagalnya usaha. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat bisnis. Apa sih manfaat bisnis? Di sini manfaat bisnis itu ada 6. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Ini sudah kita bahas. Yang namanya bisnis tujuan akhirnya itu memperoleh keuntungan. Tidak ada bisnis yang dibangun itu untuk mencari kerugian. Nah, kemudian manfaat bisnis yang kedua itu membuka peluang pekerjaan. Ini sudah pasti jika ada bisnis yang dijalankan, entah itu bisnis rumah makan, jasa, travel, dan banyak lainnya. Yang pasti kalau buka bisnis baru pasti membuka peluang pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini ada 4. Yang pertama, dapat menambah jumlah barang dan jasa. Kemudian meningkatkan mutu produk. Yang ketiga, meningkatkan devisa. Nah, yang keempat, menghemat devisa. Artinya apabila semula barang tersebut kita impor, sekarang kita bisa produksi sendiri dalam negeri, maka jelas tindakan ini dapat menghemat devisa negara. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana. Nah, tersedianya sarana dan prasarana ini seperti ini. Nah, bisnis yang dijalankan di samping memberikan manfaat seperti di atas juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama bagi masyarakat sekitar bisnis yang dijalankan. Manfaatnya seperti pembangunan jalan,
penyediaan telepon, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah, serta sarana dan prasarana lainnya. Kemudian yang kelima, membuka isolasi wilayah. Nah, membuka isolasi wilayah artinya gini, wilayah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Misalnya untuk wilayah tertentu pembukaan suatu usaha, misalnya perkebunan, jalan atau pelabuhan, itu akan membuka isolasi wilayah di daerah tersebut. Kemudian yang keenam, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Dengan adanya proyek atau usaha, biasanya pekerjaan yang bekerja dalam proyek datang dari berbagai suku bangsa. Pertemuan dari berbagai suku bangsa akan meningkatkan persatuan. Kemudian dengan adanya proyek di berbagai daerah akan memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Nah, kemudian kita membahas tentang tujuan studi kelayakan bisnis. Di sini ada 5. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Nah, ini sudah pasti ya. Tujuannya itu agar terhindar dari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, kondisi ini dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya dapat terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Kemudian dapat memudahkan perencanaan. Kenapa? Ya jelas, karena perencanaan sudah terdapat di jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu. Kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Kemudian pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Nah, kemudian memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakan suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. Kemudian memudahkan pengendalian. Nah, jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, kemudian lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan ini ada 5. Yang pertama, pemilik usaha. Nah, jadi pemilik usaha ini sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat. Nah, hal ini disebabkan para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hasil studi kelayakan yang sudah dibuat benar-benar dipelajari oleh pemilik apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. Kemudian kreditur. Kreditur ini termasuk salah satu contohnya bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Nah, studi kelayakan terlebih dahulu dipelajari secara mendalam sebelum pinjaman dikucurkan kepada pihak peminjam agar tidak terjadi kredit macet. Nah, kemudian bagi pemerintah ini studi kelayakan ini sangat penting, yaitu untuk meyakinkan apakah bisnis yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum. Kemudian bisnis tersebut harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas, seperti penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, jadi pemerintah ini berharap bahwa bisnis yang dijalankan tidak merusak lingkungan sekitarnya, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian masyarakat luas. Nah, kalau masyarakat luas ini memerlukan studi kelayakan itu agar dengan adanya bisnis juga dapat menyediakan sarana dan prasarana seperti fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik, rumah sakit, sarana ibadah dan sarana prasarana lainnya. Nah, kalau bagi penilaian manajemen itu, studi kelayakan ini merupakan ukuran kinerja baik bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Nah, aspek-aspek penilaian bisnis.
Di sini ada 7. Yang pertama itu aspek hukum. Nah, aspek hukum ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. Nah, kalau aspek pasar dan pemasaran, ini yang dibahas apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Kemudian kalau aspek keuangan, nah pada aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Nah, pada aspek teknis operasi yang diteliti adalah mengenai lokasi usaha atau layout ya, cabang pabrik, gudang. Nah, kemudian pada aspek manajemen yang dinilai adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Kemudian pada aspek ekonomi sosial ya, yang diteliti adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek dijalankan. Kemudian pada aspek dampak lingkungan, nah ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kemudian tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Nah, ini pengumpulan data ini dapat diperluas. Nah, dengan mengumpulkan data dan informasi diperlukan selengkap mungkin, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini data kualitatif dan kuantitatif sudah dipelajari kan waktu kalian kuliah di mata kuliah metodologi penelitian. Kalau belum mengerti, tanya kembali dengan dosennya ya yang mengajar metodologi penelitian. Kemudian pengolahan data. Nah, pengolahan data ini setelah data dan informasi dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya melakukan pengolahan data dan informasi tersebut dengan metode-metode dan ukuran-ukuran yang lazim digunakan untuk bisnis. Kemudian analisis data. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kemudian mengambil keputusan. Nah, setelah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil dari pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Nah, kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi. Nah, memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Nah, apakah bisnis ini dijalankan atau tidak? Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, jika ada pertanyaan, kalian dapat mengetik di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.